Al-Quran Hadis Bab 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan Mari belajar surah An-Nasr. Anak-anak bisa membuka LKS halaman 11. Surah An-Nasr turun berkaitan dengan kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama pasukan Muslim di Mekah. Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menugaskan Panglima Khalid bin Walid. Khalid bin Walid menggempur pasukan tersebut. Khalid bin Walid menang dan berhasil melucuti senjata mereka, sehingga membawa dampak positif. Orang-orang Quraisy beramai-ramai masuk Islam. Surah An-Nasr berisi perintah agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama kaum muslimin bersyukur dan bertasbih serta memohon ampun atas segala kesalahan. Kita kenalan sebentar yuk dengan Khalid bin Walid. Jadi Khalid bin Walid ini adalah sang pedang Allah. Khalid bin Walid adalah seorang panglima perang pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin yang termasyhur dan ditakuti di medan perang serta dijuluki sebagai Saifullah al-Maslul, artinya pedang Allah yang terhunus. Selain kehebatannya dalam berduel satu lawan satu, Khalid bin Walid juga memiliki kemampuan berpikir cepat dan tepat. Ia mampu melakukan modifikasi strategi dengan cepat di tengah peperangan. Jumlah pasukan yang sedikit tidak lantas membuatnya gentar berhadapan dengan musuh. Dengan bekal keimanan yang kuat dan kecerdasan di atas rata-rata, membuatnya tidak pernah merasakan kekalahan dalam peperangan. Dengan skill epiknya ini, tentu saja Khalid bin Walid layak mendapat julukan The Perfect Leader. Tahukah kalian Khalid bin Walid mampu berperang memegang dua pedang sekaligus sambil menunggangi kuda? Sekalipun Khalid bin Walid menunggangi onta pun, Khalid bin Walid tetap mampu memegang dua pedang saat berperang. Dari kisahnya, kita hendaknya dapat meneladani sifat Khalid bin Walid. Apalagi jika kalian bercita-cita ingin jadi tentara, contohlah sifat Khalid bin Walid yang tidak pernah takut pada siapapun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, panglima tentara yang memimpin pasukannya. Beruntungnya kita memiliki teman sekelas yang namanya Khalid. Mudahan Khalid juga bisa meneladani kisah sahabatnya Nabi Khalid bin Walid ya. Dan diberkahi Allah kemampuan seperti Khalid bin Walid. Amin. Siapapun nama kita, hendaknya kita harus bersyukur, karena nama kita adalah doa. Orang tua kita memberi nama baik untuk kita, karena ada doa terselip di dalam nama kita. Sekarang lanjut membahas surat An-Nasr. Surat An-Nasr diturunkan setelah Nabi hijrah ke Madinah. Disebut surah Madaniyah karena turun di Madinah, jadi disebut surah Madaniyah. Surat An-Nasr adalah surah ke-110 dalam Al-Quran dan terdiri dari 3 ayat. Pendek aja ya. Jadi An-Nasr artinya pertolongan atau kemenangan. Kemenangan yang dimaksud adalah kemenangan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Khalid bin Walid menjadi panglima untuk berperang bersama pasukannya melawan pasukan kafir Quraisy. Lalu turunlah surah An-Nasr. Di sini turunlah pertolongan dari Allah. An-Nasr ini artinya maksudnya pertolongan dan kemenangan-kemenangan yang didapat oleh Panglima Khalid bin Walid. Nama An-Nasr diambil dari lafal nasyr yang terdapat pada ayat pertama. Mari kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau ada tanda
panjang di atasnya ini dibaca panjangnya bismillah. Ini ada alif juga kan, jadi bismillahirrah, ada alif lagi, hirrahma panjang, manirrahim ada alif, ada ya mati, him bukan him, jadi bismillahirrahmanirrahim dibaca panjang ya. Iza ja, nah ini ada alif mati dibaca panjang, iza ja, ada alif lagi lalu ada yang di atasnya di sini dibaca panjang juga ya, iza ja anashrullahi wal fath wa ra'aitan sayadkhuluna fi dinillahi wajah. Fasabbih, ini karena ada tasdid jadi dia double ya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu, dibaca panjang ya karena domahnya terbalik, ini dibaca panjang, innahu kana tawwaba. Kita ulang lagi, bismillahirrahmanirrahim, iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Islam. Siapa yang berbondong-bondong? Yaitu kaum kafir Quraisy yang masuk Islam. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Sungguh Dia Maha Penerima taubat. Siapa yang disuruh bertasbih memuji Tuhan? Yaitu kaum muslim yang sudah meraih kemenangan dan pertolongan dari Allah. Juga hendaknya memohon ampunan jika ada kesalahan, terutama untuk kaum kafir Quraisy yang berbondong-bondong masuk Islam tadi. Juga mohon ampunan kepada Allah karena Allah Maha Penerima taubat. Peristiwa kemenangan penaklukan kota Makkah disebut Fatu Makkah. Pelajaran yang dapat kita petik dari ayat pertama yaitu bahwa kemenangan itu tidak bisa diperoleh tanpa pengorbanan dan kesungguhan. Adapun pesan dari Khalid bin Walid yaitu jika kamu jujur, kamu akan bertahan. Jika kamu berbohong, kamu akan musnah. Secara keseluruhannya, pelajaran yang dapat diambil dari surah An-Nasr 3 ayat tadi, pertama, banyaknya anugerah dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umat Islam. Kita wajib bersyukur ketika banyak kenikmatan dilimpahkan kepada kita. Terakhir, kewajiban untuk bertasbih dan beristighfar setiap saat. Tugasnya adalah pertama, hafalkanlah surah An-Nasr. Kedua, rekamlah video hafalan kalian. Jika sudah hafal, silahkan kirim video pada ibu guru. Selamat mengerjakan.